kita lanjut lagi. Tadi sudah memahami tentang tujuan manajemen keuangan. Nah, ini kita lanjut lagi tentang fungsi manajemen keuangan. Tadi ada tujuan, sekarang fungsinya. Nah, di sini teman-teman harus memahami dong, fungsinya sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi utama dalam manajemen keuangan. Perlu nggak sih kita memahami fungsinya? Nah, kita harus tahu dong, fungsi manajemen keuangan. Fungsi utamanya apa sih? Yang tadi saya bilang ada di situ pemegang saham atau ada pemilik. Nah, di sini adalah untuk keputusan investasi. Nah, di sini keputusan investasi diputuskan oleh misalnya pemiliknya. Oh, saya akan membeli aset. Saya akan menambah atau diversifikasi gedung, tempat untuk produksi. Saya memperluas karena sudah mencukupi. Nah, di situ kan perlu pertimbangan. Keputusan investasinya apa yang harus dilakukan. Jadi ada 3 ya, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Nah, itu yang perlu di manajemen keuangan. Apa saja sih sebenarnya pengertiannya? Nah, keputusan investasi, teman-teman di sini memposisikan sebagai manajer keuangan. Jadi ketika kita bicara tentang keputusan investasi, jadi bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa depan. Ini dalam artian apa? Berarti kan saya harus tahu dong, yang saya alokasikan dana ke bentuk investasi dalam bentuk apa? Investasi kan macam-macam. Apa dalam bentuk tadi yang saya jelaskan, beli gedung, beli tanah lagi. Nah, kemudian bisa jadi untuk beli mesin. Wah, mesinnya kurang nih, saya harus menambahkan produksi. Nah, itu kan perlu pertimbangan. Butuh nggak misalnya saya harus membawa alat transportasi untuk pengiriman barang keluar kota. Saya perlu nggak tambah? Padahal saya baru punya satu untuk pengangkutan. Ternyata permintaan saya banyak. Nah, saya kan perlu mempertimbangkan investasi nggak ya? Atau saya sewa saja? Nah, gitu. Jadi itu nanti kita akan menghitung ya. Saya perlu investasi, keputusannya adalah saya perlu investasi atau saya perlu sewa. Nah, di situ adalah kesempatan seorang manajer keuangan untuk menganalisis. Oh, dalam waktu 5 tahun saya masih bisa membeli atau saya bisa menyewa. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah keputusan investasi. Kemudian yang kedua adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan itu sering disebut kebijakan struktur modal ya. Jadi bagaimana manajer keuangan itu dituntut mempertimbangkan, menganalisis kombinasi-kombinasi sumber dana. Jadi di manajemen keuangan satu itu harus tahu sumber dana kita dari mana saja. Jadi gunanya untuk apa sumber dana? Ya belanja dong. Karena apa? Intinya di manajemen keuangan itu adalah memutuskan apa yang kita beli. Terus bagaimana mendapatkan uang untuk membeli? Kalau nggak punya uang ya nggak bisa membeli. Nah gitu. Kemudian bagaimana mengelola SDM yang baik untuk menghasilkan barang atau produksi yang kita inginkan. Jadi manajer keuangan itu apa? Dituntut untuk mempertimbangkan, menganalisis kombinasi-kombinasi dari sumber dana ekonomis bagi perusahaan ya. Apa saja yang penting. Nah, itu fungsinya manajer keuangan. Untuk bagaimana investasi di kegiatan usahanya yang bisa menghasilkan dana yang banyak dengan biaya yang minim. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah keputusan untuk pengelolaan aset. Ketika aset telah diperoleh, ya kan? Jadi asetnya sudah ada, tadi sudah beli mesin, sudah memperluas tempat ya, misalnya beli gedung atau beli tanah lagi. Nah, bagaimana cara mengelola yang baik? Nah, bagaimana mengalokasikan dana dalam rangka pengadaan dan pemanfaatan aset itu? Nah, itu gunanya untuk manajer keuangan. Bagaimana aset sudah ada, bagaimana pengelolaannya, ketika penyusutan bagaimana, ketika mengalami depresiasi seperti apa. Jadi itu manfaatnya atau fungsi ya, fungsi dari manajemen keuangan. Nah, ada keputusan pengelolaan aset karena itu adalah tanggung jawab dari manajer keuangan. Oke, terima kasih tentang fungsi manajemen keuangan. Kita lanjut
Berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.